warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita berada di salah satu masjid tertua dan bersejarah di Gorontalo, yaitu Masjid Hunto Sultan Amai. Masjid ini tidak hanya menjadi pusat peribadatan, tetapi juga menyimpan banyak cerita, mulai dari sejarah, arsitektur yang unik, hingga peninggalan berharga seperti mimbar kuno, beduk tua, dan sumur bersejarah. Tidak ketinggalan, kita juga akan mengunjungi makam Raja Sultan Amai dan keluarganya. Yuk, langsung kita mulai perjalanan ini. Masjid Hunto didirikan pada abad ke-15 oleh Sultan Amai, raja pertama Gorontalo yang memeluk Islam. Nama Hunto sendiri berasal dari bahasa Gorontalo yang berarti persinggahan. Karena masjid ini dahulu menjadi tempat berhenti para musafir dan ulama yang berdakwah. Masjid ini berperan besar dalam penyebaran Islam di Gorontalo. Arsitekturnya pun memiliki perpaduan gaya yang lokal dan Islam, menjadikannya sebagai salah satu cagar budaya yang dilindungi hingga saat ini. Salah satu keunikan masjid ini adalah atapnya yang berbentuk limas khas Gorontalo berpadu dengan pengaruh arsitektur Islam. Pilar-pilarnya masih terbuat dari kayu asli yang telah bertahan selama ratusan tahun. Jika kita lihat lebih dekat, ukiran di kayu dan pintu masjid memiliki pola yang khas yang menunjukkan nilai seni Islam yang tinggi. Di sini kita bisa melihat mimbar kuno yang telah digunakan sejak ratusan tahun yang lalu. Mimbar ini terbuat dari kayu jati dan memiliki ukiran yang sangat detail. Ini adalah tempat di mana khatib menyampaikan khutbah setiap Jumat dan hari-hari besar Islam. Meskipun telah berusia sangat tua, mimbar ini masih digunakan hingga sekarang, menjadi bukti kokohnya warisan Islam di Gorontalo. Tidak jauh dari masjid, kita bisa menemukan makam Sultan Amai dan keluarganya. Sultan Amai adalah raja pertama Gorontalo yang memeluk Islam, dan beliau berperan besar dalam penyebaran Islam di wilayah ini. Makam ini menjadi tempat ziarah bagi banyak orang yang ingin mengenang jasa beliau dalam membawa Islam ke tanah Gorontalo. Bentuk makam ini masih mempertahankan gaya tradisional dengan batu nisan khas kerajaan. Di sekitar makam ada beberapa makam anggota keluarga kerajaan lainnya yang juga memiliki peran penting dalam sejarah Islam di Gorontalo. Di masjid ini juga terdapat sebuah beduk tua yang digunakan sejak ratusan tahun lalu. Beduk ini dulunya digunakan untuk mengumumkan waktu sholat sebelum adanya pengeras suara. Suara beduk ini menggema di seluruh desa, menjadikan panggilan bagi masyarakat untuk segera menunaikan sholat. Ini dia salah satu peninggalan yang tak kalah menarik, yaitu sumur tua yang telah ada sejak berdirinya masjid. Sumur ini digunakan oleh Sultan Amai dan masyarakat sekitar untuk berwudu dan bersuci sebelum sholat. Airnya tetap jernih hingga saat ini, bahkan di musim kemarau. Sumur ini jarang mengering. Selain sumur ini, ada satu kisah menarik lainnya, yaitu legenda kapal yang dikuburkan di sekitar kompleks masjid. Konon, kapal ini digunakan oleh Sultan Amai dan pengikutnya untuk berdakwah dan menyebarkan Islam ke daerah pesisir. Setelah selesai digunakan, kapal ini kemudian dikuburkan sebagai simbol perjalanan dakwah Islam. Beberapa warga dan peneliti percaya bahwa di tanah ini terdapat struktur kayu besar yang diyakini sebagai kapal tersebut. Namun hingga kini belum ada penggalian resmi yang dilakukan hingga kisah ini masih menyimpan misteri. Teman-teman
teman-teman, kita sudah menjelajahi Masjid Hunto Sultan Amai dan semua keunikannya. Mulai dari sejarah, mimbar kuno, arsitektur khas, makam Sultan Amai dan keluarganya, hingga beduk tua serta misteri sumur dan kapal yang terkubur. Masjid ini bukan hanya tempat ibadah, tapi juga saksi bisu perjalanan Islam di Gorontalo. Semoga kita bisa semakin menghargai warisan sejarah Islam dan terus menjaga peninggalan berharga ini. Itu saja vlog kita hari ini.